Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Baik, ahibbai fillah, kaifa halukum? La'allakum bi khair, la'allakum fi atammi as-sihhati wal afiyah. Baik, alhamdulillah ya, kita akan lanjutkan materi kita pembahasan seputar ya hukum atau bab puasa ya dari buku Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Silakan yang punya buku dibuka halaman 128. Qadha Ramadan. Bagaimana mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, man aftara bi ghairi udhrin. Ya. Orang yang berbuka atau tidak berpuasa tanpa ada uzur syar'i. Dia bukan musafir, dia tidak sakit. Jadi mereka meninggalkan puasa dengan sengaja ya tanpa uzur syar'i. Ya, bagaimana? Apakah dia juga wajib mengqadha atau bagaimana? Ya. Zahaba aksaru ahli ilmi ila anna man aftara muta'ammidan, jadi para ulama, para kebanyakan atau mayoritas ulama kita berpendapat bahwasanya bagi yang berbuka atau tidak berpuasa atau sengaja tidak berpuasa, ya sengaja tidak berpuasa dan tidak ada uzur syar'i, yajibu alaihi al-qadha. Ya wajib baginya mengqadha puasanya, mengganti puasanya, sawa'un kana bi uzrin aw bi ghairi uzrin, ya. Jadi ini sama antara yang punya uzur maupun yang tidak punya uzur. Itu dia wajib mengqadha puasanya. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Akan tetapi waqtalafa haula'i, ya haul ulama mereka berbeda pendapat ya dalam beberapa hal. Yang pertama, fa'aujaba ba'duhum ala man akala aw syariba al-qadha wal kafar. Ada sebagian dari ulama kita mengatakan bahwasanya ya kalau dia berbuka atau tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, ya sengaja dan tidak ada uzur syar'i, maka wajib bagi mereka qadha, yang mengganti puasanya, kemudian juga membayar kafarah. Ya. Jadi wajib juga bayar kafarah sama seperti kiasan alal jima. Ya, mereka mengkiaskan ya seperti orang yang berhubungan ya badan di siang hari bulan Ramadan. Ya. Ini pendapat Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri, Ishaq dan Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Ternyata banyak juga pendapat banyak juga ya yang mendukung pendapat ini. Ya, membayar qadha dan kafarah sekaligus. Ya. Kemudian waqala Syafi'i, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, yang mereka berdua berkata bahwasanya alaihil qadha dunal kafarah. Jadi mereka cukup saja mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar kafarah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, wa zahaba Ibnu Hazm, dari mazhab Az-Zahiri, ya Ibnu Hazm, dan beliau sebutkan di bukunya itu Al-Muhalla, ya dalam bukunya Al-Muhalla,
ila annahu la yushra'u lahu al-qada. Ya, tidak disyariatkan baginya untuk membayar qada. Idza aftara muta'ammidan, kalau dia tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa. Bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur syar'i. Jadi al-aslihi bi anna al-ibadah ya al-muaqqata muhaddadat tarafaini idza turiqat min ghairi udrin lam yushra' qada'uha illa binas jadid. Jadi katanya ini puasa adalah ibadah yang sudah ditetapkan waktunya. Ya. Ya. Jadi kalau sudah ditinggalkan berarti sudah, ya. Tidak ada lagi ya kesempatan untuk mengqada. Tidak ada lagi apa namanya? Tidak ada lagi baginya untuk mengqada. Tapi tentu dia ya berdosa besar. Ya, dia telah berdosa besar meninggalkan kewajiban atasnya dengan sengaja. Ya, kalau misalkan memang dia ada uzur syar'i itu memang kan ada dalil dalam Al-Qur'an, ya, ada dalam hadis. Tapi ini dia sengaja meninggalkan ya tanpa ada uzur ya keringanan, berarti dia berdosa besar. Ya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk menggantikan puasanya. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya. Tanya kalau ada, kalau memang dia harus dikodok, berarti dia harus ada dalil, ya harus ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya atau dari dalam Al-Quran, ya bagi yang sengaja tidak berpuasa. Ya, beliau itu mengkiaskan seperti ibadah sholat. Ya, beliau mengkiaskan seperti ibadah sholat. Jadi ibadah sholat adalah kalau orang sengaja meninggalkan sholat, kalau ketinggalan ya boleh misalkan apa namanya, ya boleh kalau misalkan dia ketiduran, ya ketika bangun dia bisa langsung sholat walaupun sudah keluar waktunya karena ada uzur. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, ya dia meninggalkan sholat dan tidak ada uzur, ya dia meninggalkan sholat dan tidak ada uzur syar'i, ya dia meninggalkan sholat wajib dan tidak ada sengaja, tidak ada uzur syar'i, maka tidak ada kewajiban baginya menggantikan sholatnya dan dia telah melakukan dosa besar. Ya, ini pendapat Ibnu Hazm. Dan kalau saya lihat di sini ya ternyata memang pengarang ya lebih condong kepada ya, pendapat Ibnu Hazm. Ya. Qultu ya qala Abu Malik ya Sahibul Kitab wa huwa mazhabun qawi. Ini adalah pendapat yang kuat ya dari sisi apa namanya dalil ya. Kama taqaddama tahrir fi qada'i shalawatil fa'ita ya, sama seperti mengkodok puasa yang mengkodok dalam masalah penjelasan mengkodok atau mengganti sholat yang telah ditinggalkan ya dengan sengaja. Wa yu'ayyidu huna annahu lam yasbut amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya harus digantikan puasanya atau digantikan sholatnya karena sengaja meninggalkannya. Ya. Jadi ini pendapat Ibnu Hazm. Jadi ma'asubutil kafar kama taqaddama quriban ya. Jadi wa yu'ayyidu huna annahu lam yasbut amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil majami'i fi Ramadan bil qada. Ya, tidak ada ya ma'asubutil kafar iya ada. Ya, kafar bagi orang-orang yang berjima ya melakukan hubungan ya di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi bil qada'i ma'asubutil kafar. Jadi orang yang melakukan jima ya dia qada puasanya dan juga ya membayar kafarah. Akan tapi waqad shahha an Ibnu Mas'ud yang telah sahih dari Ibnu Mas'ud annahu qala man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udhrin. Nah, ini dalilnya ya. Barang siapa katanya yang tidak berpuasa satu hari ya di bulan suci Ramadan min ghairi udhrin tanpa ada uzur syar'i.
wala rukhsah, dan juga tidak ada keringanan baginya untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan puasa. Lam yujzihi siyamud dahri kullu, ya. Kalau seandainya dia ingin berpuasa, walaupun dia berpuasa selama 1 tahun, maka itu tidak sama, ya. Tidak sama pahalanya, ya, dengan berpuasa 1 hari bulan suci Ramadan. Ya kan, coba ya, kita perhatikan bahwasanya kalau seandainya dia ingin menggantikan, ya, dia meninggalkan 1 hari puasa, ya, di bulan suci Ramadan, kalau dia mau menggantinya, maka walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh, itu tidak akan sama pahalanya. Ya, tidak sama pahalanya dengan 1 hari yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan hadis sahih, isnaduhu sahih, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Jadi, lakin yakhruju mimma taqaddama. Jadi, kemudian pengarang berkata, lakin yakhruju mimma taqaddama man ta'ammal al-taqayyub. Ya, kalau dia sengaja muntah, itu ada dalilnya. Ya, maksudnya dia boleh, dia harus mengqadha puasanya. Ya, yang sengaja muntah. Ya, bukan sengaja meninggalkan puasa, tapi sengaja muntah. Ya. Fa innahu yaqdi li ajli nas. Ya, ini kalau ini tetap dia memang harus mengqadha karena memang ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Tapi kalau yang katanya yang sengaja memang ya tanpa ada uzur syar'i, ya, itu tidak ada qadha baginya dan dia berdosa besar. Tapi walaupun ya memang pendapat yang mengatakan jumhur mengatakan bahwa memang dia tetap ya membayar. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad. Dan ini yang kebanyakan banyak dipakai, ya, masanya alaihil qadha. Ya, dia sama seperti ya dia meninggalkan ini, maka wajib baginya mengqadha puasa dan tidak perlu membayar kafarah. Ya, banyak yang dipakai dan dipilih. Ya, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Alaihil qadha dunal kafarah. Ya. Mereka tetap membayar qadha dan tidak membayar kafarah. Baik, kemudian yang selanjutnya, qadha Ramadan la yajibu 'alal fawr. Bahwasanya membayar qadha puasa Ramadan itu tidak mesti 'alal fawr, artinya langsung. Ya, tidak mesti langsung, akan selesai bulan suci Ramadan, ya. Bulan suci Ramadan berlalu, dia harus langsung mengqadhanya pada bulan Syawal. Ya, tidak mesti. Qada'ul al-fawat min Ramadan, ya, membayar ya utang ya puasa di bulan Ramadan bi uzrin syar'i, karena uzur syar'i, ya, la yajibu 'alal fawr, ya, itu tidak mesti langsung, ya. Ya, tidak mesti langsung atau seketika juga dia harus membayarnya. Wa innama wujubuhu 'ala tarahi, dan itu boleh ya diakhirkan, ya. Wujuban muwassa'an. Ya. Boleh saja dia bayar di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Sampai sebelum ya, datang lagi bulan Ramadan berikutnya. Ya. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Jadi kata Aisyah bahwasanya saya ada utang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Saya tidak bisa membayarnya kecuali bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban berarti 1 bulan lagi akan masuk Ramadan yang baru. Jadi ini kata beliau. Jadi ya. Kemudian qala al-Hafidz fil Fathi, ya, fil Fathul Bari, ya. Wa fil hadis dilalatun ala jawazi ta'khir qada'i Ramadan sawa'an kana ya'ni at-ta'khir li uzrin aw li ghairi uzrin. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya boleh ya mengakhirkan qadha puasa Ramadan, ya. Apakah itu karena alasan ada uzur syar'i ataupun ya tidak ada uzur syar'i. Jadi boleh, silakan, ya. Penting ya kalau bisa ya jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau lewat ya dari bulan Ramadan berikutnya berarti dia juga harus
membayar denda, ya. Dia akan membayar denda, memberi makan ya fakir miskin. Ya. Karena unsur kelalaian. Karena unsur kelalaian. Ya dia lalai, ya, akhirnya dia tidak sempat membayar puasanya, datang lagi Ramadan berikutnya, maka dia harus membayar qadha sekaligus juga membayar denda, ya, memberi makan ya fakir miskin. Nanti kita akan sebutkan ini, nanti ada pembahasannya. Walakin yustahabbul mubadarah, ya tentu yustahabu ya disukai untuk secepatnya dilunasi utang puasanya. Ya. Di umumi qouli subhanahu wa ta'ala ya wa ulaika yusari'una fil khairat wa ulaika hum as-sabiqun. Ya, jadi lebih disukai lagi kalau secepatnya dilunasi utang puasanya. Kemudian faidah. Idza akhkhara al-qadha'a hatta dakhala ramadhanul ladzi ba'da, ya kalau misalkan ya dia mengakhirkan qadha, ya ternyata sudah masuk Ramadan berikutnya. Ya bagaimana hukumnya? Ini tadi yang saya sempat singgung. Fa innahu yasumu ramadhanal ladzi warada alaihi kama umir. Ya, hendaknya dia berpuasa Ramadan ya, yang Ramadan berikutnya itu sebagaimana yang telah diperintahkan. Fa idza aftara fi Syawal, ya kemudian kalau dia sudah masuk bulan Syawal, artinya dia puasa Ramadan baru, kemudian masuk bulan Syawal, qada al-ayyam allati kanat alaihi faqat. Ya wala mazid ala dzalika. Jadi dia mengqada kembali, menggantikan kembali puasanya yang tahun lalu. Ya bukan tahun ini tapi yang tahun lalu, dan tidak ada baginya it'am yang memberi makan atau selainnya. Li adami subuti syai'in marfu' ila Nabi SAW, ya karena memang tidak ada dalilnya yang sampai yang marfu' kepada Nabi SAW, yang langsung Nabi yang memerintahkan, tidak ada. Ya. Wa hadza mazhab, ini mazhabnya Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Ini mazhab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Tapi mazhab kedua itu mazhabnya Imam Syafi'i dan juga Malik. Ya ini ya perlu kita pertegas. Mazhab Malik dan Syafi'i mengatakan bahwasanya harus juga dia memberi makan. Dia juga harus membayar denda. Ya. Yang tidak sempat membayar utang puasa, kemudian datang lagi Ramadan berikutnya, ya kalau dia lalai, berarti dia harus mengkodok puasanya dan juga harus memberi makan fakir miskin. Ya sebagai denda karena dia ya taledor, ya unsur kelalaian dan taledor. Makanya dia harus memberi makan fakir miskin. Ini pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ya, jadi ya walaupun ya memang pengarang di sini ya pengarang dia merojihkan pendapat pertama. Ya. Ya, pendapat ya bahwa rojih yang kata beliau yang kata saya tidak mesti memberi makan. Wa qala Malik yut'imu fil qada'i an kulli yaumin muddan. Ada dua masakin. In ta'ammada, ya kalau dia sengaja dia memberi makan karena dia sengaja tarkal qada, ya kalau dia sengaja teledor, ya ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang ketiga, la yajibut tatabu'u fil qada, ya tidak mesti, ya tidak diwajibkan untuk berpuasa untuk menyambung puasa qadanya, artinya harus setiap hari, ya jadi tidak diwajibkan, ya boleh selang-seling, ya tidak wajib ya terus menerus, ya. Jadi la yajibut tatabu'u fil qada, ya tidak wajib, ya boleh selang-seling. Liqouli ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya dia membayarnya di hari-hari yang lain, ya tidak. Wala ba'sa ayyufarraq, ya kalau Ibnu Abbas ya ketika menafsirkan ayat ini, ya kata beliau la ba'sa ayyufarraq, ya tidak apa-apa, ya dipisah-pisah, ya tidak mesti tatabu atau terus menerus, ya tidak ada selang-selingnya. Kemudian waqala Abu Hurairah yuwatiruhu insya, ya dia boleh jadikan puasa hari ini, ya besoknya tidak, ya berikutnya puasa lagi dan seterusnya.
Wa qala Anas in syi'ta faqdi Ramadan mutatabi'an. Kalau Anas bin Malik ya sahabat ya kata beliau kalau kalau kamu mau ya silahkan mengqadanya mutatabi'an ya terus menerus atau wa in syi'ta mutafarriqan ya selang-seling. Ya. Wa amma ma rubiya an Abi Hurairah marfu'an ya man kana alaihi shaum Ramadan falyusarridu wa la yaqta'u. Ini merupakan hadis dhaif ya dan apa namanya didhaifkan oleh sebagian ulama kita. Ya, didhaifkan oleh sebagian ulama kita. Akhrajahu ad-Darqutni wal Baihaqi dan didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Baik, insyaallah wa dhahaba ila takhyir bainal mutab wa tafriq. Ya silakan ini pendapatnya Imam A'immah al-Arba'ah, maksudnya boleh saja ya boleh diberikan pilihan ya mau puasanya nyambung puasanya ya untuk mengkodok puasanya dan nyambung atau puasanya ya diselang-seling. Itu insyaallah itu muwassa' ya, sesuatu yang boleh dipilih. Yang mana yang sesuai dengan kondisinya yang memudahkan untuk dirinya. Yang penting harus dibayar utang puasanya seperti itu. Ya mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasannya di kesempatan yang lain. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.